Oke, baik, kita mulai saja ya praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya adik-adik. Semoga selalu sehat semuanya ya, jaga kondisi. Sedikit informasi sebelum kita lanjutkan praktikum. Bahwasanya di Indonesia ini tidak ada daerah yang hijau sekarang. Semua daerahnya kuning, oranye, sama merah. Termasuk juga di Banyuwangi sekarang masuk zona merah. Jadi kemanapun keluar rumah, walaupun hanya ke tetangga, main ke tetangga, kalau bisa pakai masker. Terus selalu bawa spray alkohol, desinfektan dan sebagainya. Itu ya. Kalau kita lengah sedikit saja, mudah sekali virus itu masuk. Oke, kita mulai saja. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya. Praktikum embriologi yang kedua ini kita lanjutkan. Kita sedikit review materi praktikum sebelumnya mengenai spermatogenesis pun akan kita lanjutkan. Materi baru mengenai oogenesis gitu ya, atau preparat histologi saluran gonad betina. Baik, saya share screen dulu materinya ya. Oke, ambil ya ini ya. Baik, kita review terlebih dahulu praktikum sebelumnya agar semua masih ingat bagaimana titik-titik yang akan ditanyakan ketika ujian praktikum yang harus dihafalkan dan harus dimengerti oleh semua mahasiswa. Yang pertama, ini tolong dihafalkan semuanya dan semua harus paham tata letak ketika kamu melihat preparat histologis di bawah mikroskop. Yang perlu diperhatikan yang pertama, dalam testis tersebut yang berjumlah satu pasang atau 2 buah testis pada hewan jantan itu mempunyai lapisan yang sangat kompak, kuat, dan berfungsi untuk menjaga testis dan berwarna putih karena terbentuk dari jaringan ikat kolagen yaitu tunika albugenia. Paling luar. Cuma ketika kita lakukan proses pewarnaan histologis, warnanya berubah menjadi merah. Gitu. Tapi aslinya berwarna putih gitu ya. Lalu di dalam testis itu tersebut terdapat lobuli-lobuli testis banyak sekali ya. Banyak sekali kalau kita bicara lobuli berarti itu adalah ruangan gitu ya. Banyak sekali lobuli testis di mana setiap lobuli itu terdapat lebih dari satu tubulus seminiferus. Tuh, dalam satu lobuli. Lobuli ini kalau kita telusuri itu sangat panjang sekali, tapi antara lobuli satu dan lobuli yang lain itu tidak terpisah. Jadi akan berujung di ujung yang sama, yaitu saluran rete testis. Terus yang perlu diperhatikan juga poin lapisan yang berwarna lamina yang bernama lamina basalis, yaitu lapisan terluar dari satu bentukan tubulus seminiferus. Dan juga sel-sel spermatogenik yang ada di dalam tubulus seminiferus. Apa itu sel-sel spermatogenik? Sel-sel yang membentuk, yang nantinya akan membentuk sel spermatozoa secara utuh. Apa saja sel spermatogenik itu? Mulai dari spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, sampai ke sel spermatozoa. Itu adalah sel-sel spermatogenik yang semuanya ada di dalam tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus juga terdapat sel yang khas yang berfungsi sebagai pelindung, nursing, perawat, dan memberi nutrisi terhadap sel-sel spermatogenik, yaitu sel Sertoli atau nursing cell atau nurse cell. Tuh. Dan sel-sel spermatozoa apabila sudah terbentuk secara sempurna terdiri dari kepala, leher, dan ekor akan terkumpul di bagian lumen tubulus seminiferus. Ya. Terus titik poin terakhir yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa yaitu adanya sel Leydig atau interstitial cell yang berposisi atau terletak di antara satu tubulus dengan tubulus yang lainnya. Dengan sel Leydig ini yang berfungsi utamanya yaitu memproduksi hormon jantan, yaitu hormon testosteron.
Itu ya, itu titik-titik poinnya. Lalu kita masuk ke gambaran histologisnya, preparatnya. Kalau diingat lagi, kalian sebelah kiri yang kalian lihat ini adalah satu bentukan slice ovarium. Satu bentukan slice testis. Nah, dalam satu bentukan slice testis ini, di sana terdapat, saya kasih kursor saya ya. Ini adalah satu bentukan lobuli testis, banyak sekali. Ya, dalam satu lobuli lebih dari satu tubulus seminferus, banyak sekali ini ya. Yang semuanya akan berkanal akhir di bagian mediastinum rete testis untuk mendorong sel spermatozoa yang sudah sempurna bentuknya. Tuh ya. Dari rete testis ini dilanjutkan ke epididymis dan seterusnya sampai terjadilah proses ejakulasi. Dan lapisan paling luar ini disebut dengan tunika albugenia. Nah, ini mahasiswa yang sering salah itu ketika ada dua lapisan yang ditanyakan, satu lapisan tunika albugenia, satu lamina basalis, itu sering salah. Lihat saja bentukan ketika ada lapisan, bawahnya ada bentukan bulat tubulus seminiferus, itu pasti lapisan tunika albugenia. Tapi kalau ditanyakan dan ditunjuk di panah itu lapisan, tapi bawahnya ada sel-sel spermatogenik, itu pasti lamina basalis. Ini ya. Lalu di manakah interstisial sel di antara tubulus satu dengan tubulus lainnya? Ini ya. Inilah interstisial sel. Nah, ini kalau kita kerucutkan lagi, lebih kita zoom lagi dengan pembesaran mikroskop yang lebih dalam lagi, kita bisa lihat satu bentukan dalam daripada tubulus seminiferus yang terdiri dari lapisan yang paling luar, yaitu lamina basalis. Lalu ada sel-sel berbentuk bulat dengan inti sedikit lonjong, kompak, dan menempel pada lamina basalis disebut dengan spermatogonia atau spermatogonium, sama saja ya. Yang ini, spermatogonium ini diproduksi sejak kalian di dalam kandungan, gitu ya. Dan tidak akan berlanjut menjadi spermatosit primer dan seterusnya ketika dia sebelum dewasa kelamin atau belum pubertas. Kalau sudah pubertas, spermatogonium ini akan berlanjut menjadi turunan-turunannya sampai menjadi sel spermatozoa, gitu ya. Lalu berikutnya setelah itu ada sel yang lebih besar lagi bentuknya berinti bulat, ada butiran-butiran kromosom di sana. Ini adalah sel spermatosit primer. Ya. Ini ya, ini primer. Kalau sekunder kita tidak lanjutkan atau kita tidak tunjukkan karena sangat jarang ditemukan. Prosesnya sangat cepat dari primer, sekunder menjadi spermatid. Tuh. Berikutnya ada bentukan sel yang lebih kecil dengan inti kompak berwarna hitam. Ini adalah spermatid. Ada yang berinti bulat, ada yang lonjong, ada yang sudah membentuk bentukan ini semacam ini ya, melonjong semacam ini. Kalau belum ada ekornya masih disebut dengan spermatid atau tadi saya sebutkan di kuliah elongated spermatidnya atau elongated spermatid, gitu ya. Tuh, kalau sudah berlonjong, sudah ada ini ekornya kelihatan ya. Ini ekornya, ini juga ekornya, ini ekornya sudah, ini disebut dengan sel spermatozoa. Tuh. Lalu ada bentukan sel yang sedikit tidak berbentuk, tidak bulat sempurna, bentuknya sedikit acak-acakan. Terus inti selnya sedikit pucat. Ini adalah sel Sertoli atau nursing cell. Fungsinya tadi apa? Sebagai pemberi nutrisi, menjaga lokasi sel spermatogenik agar tidak berubah, pun juga mengeluarkan hormon yang penting yaitu androgen binding protein atau ABP dalam proses feedback mechanism tadi. Tuh ya. Terus terakhir bagian paling dalam berwarna putih tempat berkumpulnya sel spermatozoa dinamakan dengan lumen tubulus seminiferus. Sel-sel spermatozoa yang berada di dalam sini adalah spermatozoa yang A atau imotil, belum bergerak. Itu ya gambaran sedikit mengenai review
praktikum sebelumnya. Ini juga gambaran-gambaran yang lainnya. Ini juga gambaran slide yang lainnya. Kalau ini yang real kalian lihat ketika di bawah mikroskop, bentukannya semacam ini. Ada bulatan lensa okuler yang kalian lihat di bawah mata kalian itu. Terus ini perbesarannya kurang lebih 400 kali. Kalian bisa lihat semacam ini bentukannya ya. Nah, dok ada yang tanya, yang berwarna merah ini apa ya dok ya? Ini merah, ini juga ada yang berbentuk merah besar ini adalah blood vessel atau pembuluh darah yang menyertai dan melingkupi di daerah tubulus seminivirus atau di dalam testis. Kalau suatu jaringan atau suatu organ tidak ada pembuluh darahnya, otomatis tidak bisa hidup gitu ya. Harus ada inervasi sama vaskularisasi yang menyertainya. Ada saraf dan ada pembuluh darah yang ada di dalamnya. Ini bentukan yang lainnya, preparat histologisnya sama saja ya. Cuma harus sering-sering dilihat, sering-sering diperhatikan. Kadang pewarnaan HE itu ada yang sangat merah, ada yang sedikit biru, ada yang terlampau ungu dan sebagainya. Tapi bentukannya kurang lebih semacam ini. Sambil saya tanya ya, kalau ini nggak ada ininya ya. Coba saya tanya di yang lain. Di Nesa. Kalau saya tunjuk, kursor saya kelihatan ya, warna putih ini ya. Nesa ya. Halo Nesa. Iya, kelihatan. Ya, oke. Gimana tadi ya? Kalau saya tunjuk ini, apakah sel yang saya tunjuk ini? Mana tadi? Nah, ini. Kelihatan? Iya, kelihatan. Sel apa ini? Atau yang ditunjuk adalah, kalau pertanyaan praktikum hanya semacam itu biasanya. Apa ini? Sel. Yang menempel pada lamina basalis. Sel spermatogonium. Ya. Sel spermatogonium. Oke, baik. Yang lain saya tanya. Fania. Baik. Iya. Kalau saya tanya bagian apa ini? Fania? Apa itu namanya lumen tubulus seminiferus. Oke, bagus. Dewi Sri? Mana Dewi Sri? Ada? Atau ada? Dewi Sri ada? Halo? Firdausi. Ya, kalau saya tanya sel apakah ini yang saya tunjuk? Bentuk bulat besar dengan inti kromosom seperti pasir. Berbutir-butir. Mana? Ini. Apakah ini Firdausi? Spermatosit primer. Spermatosit primer. Bagus. Fauzan. Ya dok. Kalau saya tanya, yang ditunjuk adalah, kelihatan? Ya. Apa itu? Spermatid. Dilihat bawahnya, apakah ada ekornya atau belum? Nggak kelihatan ya? Iya dok. Nggak kelihatan, oke. Anggap aja ada. Ini saya perbesar lagi. Kalau pas ujian. Berarti? Elongated spermatid. Kalau sudah ada ekornya, sudah ada lehernya? Kalau sudah ada lehernya, berarti spermatozoa. Spermatozoa, oke. Tapi paham tadi, ya. Cuma paham, belum, dok. oke, belum saya perbesar. Oke, baik.
Next, kita praktikum berikutnya mengenai atau ya ada yang bingung dari titik-titik poin yang saya tanyakan biasanya ketika ujian praktikum. Ada 8 pertanyaan tadi. Dari Maaf, mulai Dokter. ya, siapa? Dok, tadi jaringan Dewi nggak kedengeran putus-putus. Yang mana, Dek? Oh, Dewi ya. Oh, iya, Dok, putus-putus, Dok. Mau ditanya? Baik. Ya. Kalau saya tanya gini, Dek. Di antara tubulus seminivirus dengan tubulus seminis satunya ada sel di antaranya. Ini namanya apa? Ini saya tunjuk di bawah ini atau sini. Nah, ini. Ini adalah jaringan ikat, Dek. Dalam jaringan ikat terdapat sel-sel ini. Nah, ini sel apakah ini? Dewi Sri? Hilang kembali. Ada yang bisa menjawab? Indaka. Saya, Dok. Oh ya, sel Leydig, betul. Nggak jadi, ya. Maaf ya, Dok. Agak putus-putus, Dok. Oke, enggak apa-apa. Baik ya, nggak ada yang tanya ya. Kita lanjutkan ke materi praktikum berikutnya, yaitu oogenesis. Dalam ovarium, kita bicara ovarium gitu ya. Nah, saya tanya yang punya sekarang. Kalau kemarin-kemarin saya tanya yang punya, yang jantan, nah sekarang yang betina saya tanya. Ya, ada berapa ovarium kamu punya, Dek? Apakah sama dengan pejantan? Yola, hewan betina itu punya berapa ovarium? Yola? Ya, ada berapa ovarium hewan betina itu di dalam tubuhnya? Ada? Ya, ada berapa? 1? Ada 2, Dok. Ada 2. Oke, ada 1 pasang atau 2. Sama ya? Nah, sinister at dexter, kiri dan kanan. Cuma beberapa individu terkhusus mempunyai hanya 1 saluran. Nah, misalnya contohnya pada ayam atau beberapa jenis unggas, ada 1 saluran yang rudimenter, tidak berkembang, hanya 1 saluran saja. Tetapi sama intinya pada beberapa jenis mamalia itu hanya mempunyai 2 ovarium. Tapi pada unggas dia sistemnya bukan ovarium yang berperiodik melakukan proses oogenesis, tapi melakukan proses yang dinamakan dengan hierarki folikuli yang sudah saya jelaskan ketika kuliah umum IB pada unggas beberapa hari yang lalu. Nanti kita ulang ketika semester 4 ya. Oke, kita kembali ke proses oogenesis. Jadi 1 pasang ovarium yang hewan betina punya tersebut, kalau kita slice di dalamnya, kita cek di bawah mikroskop, itu ada bentukan proses buah di sana, yaitu perkembangan ovum yang disebut dengan oogenesis, pun juga terjadi proses perkembangan folikel, disebut dengan folikulogenesis. Ya, sekaligus ada 2 proses di sana. Kesemuanya itu harus berproses bersamaan sampai terjadilah proses ovulasi. Itu ya, sampai terjadi proses ovulasi. Nah, titik poin yang harus kalian hafalkan ini cukup banyak. Tidak sesimpel pada spermatogenesis. Yang pertama yang harus kalian pahami, dalam ovarium tersebut, kalau kita slice, ada 2 lapisan utama paling luar yang harus kalian pahami. Lapisan terluar sendiri disebut dengan germinal epithelium, terdiri dari 1 sel kuboid berbentuk kubus. Ya. Lalu di bawah germinal epithelium terdapat lapisan sama, bentuknya sama, konsistensinya sama, fungsinya sama, yaitu lapisan terluar yang berfungsi melindungi ovarium yang terdiri dari jaringan ikat kolagen dan berwarna putih, disebut dengan tunika albugenia. Jadi tunika albugenia jantan punya, betina juga punya. Itu ya.
Oke, itu lapisan terluarnya. Lalu ada bagian daripada ovarium. Bagian tengah disebut dengan medula ovarium. Oke, bagian pinggir disebut dengan cortex ovari. Di mana proses oogenesis dan folikulogenesis terjadi di bagian cortex atau bagian pinggir. Tuh ya. Dan bagian tengah itu tempat untuk inervasi dan vaskularisasi. Tempat untuk mengalirkannya syaraf sama pembuluh darah. Berbeda halnya dengan pada tubulus seminiferus jantan ya. Kalau bagian tengah dinamakan lumen, tempat berkumpulnya sel spermatozoa. Tidak berbeda halnya dengan ovarium. Kalau ovarium bagian tengah bukan berkumpulnya ovum yang sudah matang bukan, ya. Tapi tempat medula tersebut tempat inervasi dan vaskularisasi. Karena ovum yang sudah matang itu tidak dikumpulkan di tengah, tapi ditembakkan, dikeluarkan, dilepaskan. Namanya proses ovulasi. Tuh, nah. Baik. Terus yang perlu diperhatikan dalam proses folikulogenesis atau perkembangan folikel ini ada istilahnya folikel primordial. Ini sangat sering mahasiswa salah membedakan antara folikel primordial dengan folikel primer. Beda ya. Kalau folikel primordial itu adalah yang secara periodik berproses ketika kalian perempuan sudah sejak di dalam kandungan. Jadi prosesnya sudah ada namanya folikel primordial dan tidak akan menjadi folikel primer sebelum kalian dewasa kelamin atau pubertas ditandai dengan menstruasi. Itu ya. Jadi dinamakan dengan primordial folikel. Loh, kalau sudah pubertas, sudah dewasa kelamin, nah primordial folikel ini akan berubah menjadi folikel primer. Secara sekilas gambaran histologisnya sama. Ada oosit yang dilapisi oleh satu sel saja. Itu antara primer dengan primordial. Bedanya kalau pada folikel primordial ini dilapisi oleh satu sel squamous. Pipis pipih gitu ya, pipis dan pipih. Tapi kalau kita berbicara mengenai folikel primer sama, hanya satu lapisan saja, tapi lapisan yang ada adalah lapisan sel kuboid berbentuk kubus dan besar nyata. Sel tersebut dinamakan sel granulosa. Tuh, itu bedanya sangat antara primordial dan primer. Tuh. Loh, Dok, setelah folikel primer pasti berkembang, Dok? Masih akan berlanjut menjadi folikel sekunder atau growing follicle. Gimana ciri khasnya? Ada oosit di dalam folikel tersebut yang mulai terbentuklah zona pellucida atau lapisan zona pellucida. Yang ini penting untuk proses fertilisasi, penembusan sel spermatozoa masuk ke dalam oosit atau ootit atau ovum ya. Kalau sudah matang. Berikutnya ada istilah folikel tersier. Ciri khasnya apa? Folikel tersier sudah nyata, walaupun belum terbentuk sempurna, ada istilahnya antrum foliculi atau ruangan foliculi. Antrum adalah ruangan foliculi. Nama lainnya apa? Cole-Exner Badis. Cole-Exner Badis atau nama lainnya juga sama, vacuole Cole-Exner, sama aja. Intinya itu, kalau folikel tersier sudah terbentuk rongga atau ruang tersebut walaupun belum sempurna. Sel granulosa, lapisan granulosanya ada berapa, Dok? Ada banyak sekali, bukan hanya satu. Berikutnya ada istilahnya folikel de Graaf. Kalau folikel de Graaf ini nama lainnya adalah dominan folikel. Folikel yang akan dominan biasanya jumlahnya nggak banyak. Yang sampai jadi terovulasi biasanya kalau mamalia hanya satu. Tandanya apa? Yang saya sebutkan tadi, apa tadi? Cole-Exner body atau antrum folikulinya sudah terbentuk rongganya, ruangannya sudah terbentuk sangat sempurna dengan bentukan yang sangat khas.
gitu. Ruangan tersebut berisi cairan liquor folikuli. Cairan tersebut terbentuk atau terkumpul cairan hormon estrogen, gitu ya. Jadi dalam ruangan antrum folikuli ada cairan yang bernama liquor folikuli yang mengandung hormon estrogen. Jadi ketika dalam tubuh hewan tersebut ada follicle degraf banyak, otomatis cairan liquornya juga akan banyak, otomatis estrogennya juga akan banyak. Tandanya hewan tersebut birahinya secara sempurna. Tanda-tanda pengen dikawini, bukan mengawini ya. Kalau mengawini itu pejantan ya. Dikawini itu sangat nyata. Kalau pada hewan wild atau hewan liar, tanda khasnya adalah simple. Ketika didatangi oleh pejantan, dia tidak menolak, bahkan memposisikan diri, gitu ya. Nah, siap untuk dinaiki. Kalau pada sapi dok, kalau pada sapi biasanya ditambahi dengan istilahnya caper gitu loh, cari perhatian ya. Sapi betinanya teriak-teriak, bengak-bengok, nama bahasa Jawanya bengak-bengok, terus gelisah dan sebagainya, pengen menaiki sapi di sebelahnya dan sebagainya. Itu tanda-tanda birahi. Artinya sudah ada follicle degraf yang cukup banyak di ovariumnya. Terus perlu diperhatikan juga ini poin TK eksterna dan TK interna. Wah, sekilas saya lihat ekspresi mahasiswa sudah banyak yang tepuk-tepuk jidat ya, sudah semakin banyak hafalan yang harus dipahami gitu ya. Karena ini memang dunia kedokteran ya, Dek. Kalau dunia kedokteran medis itu paham saja gak cukup, harus hafal. Hafal saja gak cukup, harus paham. Jadi dua-duanya ya. Berikutnya ada juga istilah membrana granulosa. Terus ada cumulus ooporus, corona radiata, zona pellucida, dan oosit sekunder. Nanti kita jelaskan lebih dalam ketika ada gambaran ya. Terus juga perlu diperhatikan ada istilahnya follicle atretik. Nah, ciri khasnya ada zona pellucidanya. Apa itu follicle atretik? Follicle yang ketika di tahap tertentu itu tidak berkembang lanjut menjadi follicle degraf ataupun selanjutnya. Kalau pada mamalia itu ya, ciri khasnya ratusan ribu folikel yang terbentuk itu semuanya berkembang, ya semuanya berkembang terus selagi FSH hormon-hormonnya itu cukup, dia akan berkembang dari misalkan ya dari 500.000 folikel hanya 100.000 yang berhasil menjadi folikel primer, sisanya kemana? Sisanya menjadi folikel atretik. Akan apa ya, atresia namanya, tidak berkembang. Terus dari 100.000 folikel primer ini hanya 50.000 yang menjadi folikel sekunder, sisanya kemana? Menjadi folikel atretik berikutnya. Oh, dari 50.000 sekunder hanya 25.000 yang menjadi folikel tersier, sisanya kemana? Sama, menjadi folikel atretik lagi dan seterusnya. Sampai hanya tinggal satu folikel degraf yang matang dinamakan dengan dominan folikel, sehingga terjadilah proses ovulasi gitu ya. Tuh. Loh, dok, kalau sudah ovulasi bagaimana? Folikel degraf yang sudah ovulasi tadi akan berubah menjadi corpus rubrum atau nama lainnya corpus hemorrhagicum. Sama, rubrum kalau alba itu kan putih bahasa Latin. Kalau rubra itu artinya merah. Artinya ini adalah bentukan sisa daripada ovulasi di mana ada bentuknya masih seperti follicle degraf, cuma sudah tidak ada oositnya di dalamnya, sudah tidak ada ovumnya di sana, itu ya, atau tidak ada oosit sekundernya di sana karena sudah terlepas. Namanya corpus rubrum atau hemorrhagicum. Nah, corpus rubrum ini akan berubah menjadi corpus luteum. Dari kata lutea. Lutea bahasa Latin juga yang berarti warna kuning. Nah, karena di dalamnya ada
sel TK dan ada sel granulosa yang mengalami luteinisasi. Jadi sel lutein. Yang ini penting untuk menjaga kebuntingan ketika ada proses fertilisasi, ada embrio yang mulai terbentuk, ini yang berfungsi menjaga kebuntingan atau kehamilan tersebut. Kalau korpus luteumnya besar, ya kuat kandungannya. Kalau korpus luteumnya kecil atau bahkan jarang, otomatis kandungannya lemah. Sering dengar ya, ada perempuan yang mengalami kandungan lemah, gitu ya. Itu karena ada korpus luteum yang kurang besar, sehingga produksi hormon progesteronnya tidak banyak. Tuh. Terakhir, setelah menjadi korpus luteum, berubah menjadi lisis atau berubah menjadi korpus albikan. Tuh, korpus albikan akan lisis hilang dan berubah lagi, muter lagi menjadi folikel primordial lagi, terus muter gitu terus ya. Tuh, tolong ini dicatat semuanya, dihafalkan semuanya sebelum kita masuk ke gambaran histologisnya. Dokter, mohon maaf. Ya, siapa itu? Saya Dokter Nindya. Oke, Izin Nindya melihat apa? slide yang sebelumnya, Dokter. Yang sebelum ini. Ya. Ini ya. Iya. Baik, Dokter, sudah. Terima kasih. Oke. Duh, kok hilang? Kembali ke sini ya. Sebentar. Oke. Oh, saya salah PPT, sebentar ya. Sebentar ya. Ternyata salah ini. Ini ada yang rumahnya di luar Jawa nggak, Dek? Siapa? Siapa yang tahu? Indah kah? Dari mana, Dek? Dari Bogor, Dok. Oke, Bogor. Bogor sama ya dengan Banyuwangi sekarang sudah merah ya, hati-hati. Ada yang lain? Dari luar Jawa saya sambil kenalan ya. Sekarang sama-sama bisa bertatap maya, bukan bertatap muka. Sambil saya mencari materi kuliah saya. Yang dari luar Jawa hanya Indaka saja ya? Yang lain Jawa semua? Yang Padang, biasanya ada dari Padang, dari Sulawesi, Makassar. Dari Jogja ada ya kemarin ya. Oke. Oke, terlihat ya ini ya. Halo, terlihat ini ya? Terlihat, Dok. Lihat, Dok. Baik. Nah, kita lihat gambaran ovariumnya dulu. Nah, ini ya. Kalau ada ovarium, satu bagian ovarium berbentuk bulat lonjong tersebut, kalau kita slice, kita lihat di bawah mikroskop, ada dua bagian di sini. Bagian korteks dan bagian medula. Bagian medula tempatnya arteries dan vein. Vena dan arteri, termasuk juga inervasi sel saraf juga ada di sini. Lalu bagian korteks, ya ini bagian korteks, di mana bagian korteks ini terjadi proses dua hal. Prosesnya yaitu apa?
folikulogenesis dan oogenesis. Di mana hanya ada biasanya kalau mamalia hanya ada satu dominan folikel digraf yang terbentuk. Yang ini sudah siap-siap mengalami proses pelepasan oosit sekunder di sini. Adalah proses ovulasi. Ya. Oke, ini next. Nah, ini contoh gambaran proses ovulasi. Nah, jadi ada bagian stigma, bagian yang sedikit sekali pembuluh darahnya yang di sekitarnya, tempat keluarnya oosit sekunder ini ya. Ini akan didorong oleh sel-sel granulosa keluar sini sebenarnya, sehingga terjadilah ovulasi dan ditangkap oleh fimbre oviduct atau saluran repro betina berikutnya. Kalau ternyata di sini banyak sekali inervasinya atau banyak sekali vaskularisasinya, otomatis darah yang pecah juga akan semakin banyak. Biasanya gitu. Kalau pada sapi tandanya biasanya ya keluar darah segar merah dari organ repronya. Itu normal. Kalau darahnya gelap banyak, ya itu baru abnormal. Pasti ada penyakit. Tuh ya. Kita langsung ke gambarannya aja. Nah, ini ya, Dek. Kalau kalian lihat, ini salah satu pertanyaan pasti saya ada bentukan ovarium secara gambaran utuh ini dulu sebelum saya zoom, sebelum saya perbesar lagi. Nah, sini contohnya ya. Ini bagian korteks. Mana korteks banyak sekali dari mulai bulat-bulat ini putih-putih ini adalah folikel banyak sekali. Ada yang dominan, ada berapa ini? Satu ini folikel digraf ini ya. Nah, ini rongganya mana tadi? Rongga antrum folikuli ini ya, rongganya antrumnya. Ini rongga antrumnya. Tuh. Terus bagian medulanya terdiri dari blood vessel, baik itu arteri maupun vena. Lalu juga ada suspensory ligamen atau jaringan ligamen pengikat daripada ovarium yang disebut dengan mesovarium. Jadi kalau nggak diikat ya kemana-mana dalam tubuhmu. Nah, lepas kemana-mana harus diikat. Namanya adalah mesovarium. Nah, sekarang saya zoom lagi ke bagian korteksnya ya. Ingat, bukan bagian medulanya. Saya zoom ke bagian korteksnya. Ada bagian paling luar. Ini bagian paling luar daripada ovarium disebut dengan germinal epithelium. Ada sel kuboid tegak gitu ya, berbaris gitu. Terus di bawahnya ada lapisan lagi berwarna putih. Kalau dalam preparat agak sedikit merah muda, itulah tunika albugenia. Terdiri dari jaringan fibroblastik kolagen. Tuh. Terus ini semuanya ini adalah folikel. Ya, folikel. Nih, yang saya sebutkan folikel primordial mana? Ini yang kecil-kecil di atas ini adalah primordial folikel. Primordial banyak sekali folikel primordial. Lalu ketika sudah dilapisi oleh satu sel granulosa mengelilingi ya kuboid, disebut dengan folikel primer. Ini contohnya folikel primer ya. Nih, folikel primer. Kursor putih saya kelihatan semoga ya. Folikel primer. Lalu primer berkembang lagi sel granulosanya bukan satu lapis lagi, 2 lapis, 3 lapis dan seterusnya menjadi folikel sekunder. Tuh, ya. Dari folikel sekunder, rongga-rongga yang antar sel granulosa terbentuk rongga-rongga dan menyatu sudah mulai membentuk ruangan disebut dengan folikel tersier. Di folikel tersier ini juga sudah mulai dibentuk sel TK tadi ya, bagian luar daripada satu folikel. Lalu ketika antrum ini sudah membentuk bentukannya sempurna ini ya, bentukannya sempurna semacam ini ya. Nah, ini rongga besar ini juga sama, ini juga sama. Ini sudah boleh dinamakan menjadi folikel digraf. Digraf ini ya, folikel digraf. Dan setelah folikel digraf terjadilah ovulasi.
Nah, saya perbesar lagi, lebih dalam lagi. Nah, ini ya. Diperhatikan, ini ada bentukan sel kuboid mengelilingi ovarium. Bagian paling luar sendiri lapisan disebut dengan germinal epithelium. Oke. Terus di bawahnya ada tunika albugenia. Ini ya, sepanjang ini ya. Sepanjang ini mengelilingi juga sama. Terus yang biasanya di bawah tunika albugenia itu ada folikel-folikel awal. Folikel-folikel awal itu hanya dua biasanya, yaitu folikel primordial dan folikel primer. Nih, contoh folikel primordial mana? Ini ya. Bisa nggak diperbesar ya ini ya? Coba, bismillah. Oh, bisa. Ini contoh folikel primordial. Terlihat ya, saya tunjuk tangan saya ini di kursor ini ya. Nah, folikel primordial karena hanya ada satu lapis squamous pipih. Ini ya, satu sel ini sel mengelilingi oosit di dalamnya. Inilah folikel primordial. Tapi kalau sudah berbentuk satu sel yang mengelilingi berbentuk kuboid, ini sel granulosa mengelilingi ini sudah disebut dengan folikel primer. Ini primer, ini primordial, ini primordial, ini primordial. Ya, itu ya. Primordial. Loh dok, biasanya juga mahasiswa salah dok membedakan antara primordial dan folikel atretik tadi. Nah, bedanya apa? Kalau folikel primordial di dalamnya masih ada oositnya. Ini ya, ini oosit, ini juga oosit. Tapi kalau lubang gitu saja atau oositnya rusak berbentuk garis putih ini shred gini aja, shred ini artinya oositnya rusak, itu adalah folikel atresia. Atresia folikel. Gitu ya. Loh dok, kalau ada bentukan folikel tapi lebih dari satu sel granulosa yang mengelilingi atau melapisi, berarti folikel apa itu? Folikel sekunder. Nah, ini contohnya yang besar sebelahnya ini juga folikel. Ya, ini ya, saya tunjuk ini. Ini juga folikel. Ini mungkin folikel tersier, tapi belum terlihat sempurna. Saya nggak bisa melihat kanannya ada bentukan apa. Ini mungkin bisa disebut dengan folikel tersier karena antrumnya sudah mulai terbentuk walaupun belum sempurna. Ataupun ini juga bisa disebut dengan cikal bakal daripada corpus rubrum di mana oosit sekundernya sudah lepas. Tuh. Nah, ini bentukan yang lainnya, Dek. Kalau saya boleh tampilkan. Ini ya. Kalau ini nggak masalah ya. Bedanya germinatif epithelium sama tunika albugenia. Sudah paham semua, saya rasa. Ini. Kalau ini saya mau tunjukkan, inilah bentukan primordial folikel atau folikel primordial. Dengan ciri khas tadi ya, satu lapisnya tidur selnya ya. Berbentuk tidur atau squamous ini ya. Ini satu lapis. Dengan inti selnya yang masih bentukannya masih jelas ya. Atau oositnya masih jelas. Ini kan oosit ya kalau kalian lihat. Nah, ini bentukan segini. Nah, ini oosit, ini juga oosit. Ini oosit. Ini juga oosit. Ini masih primordial folikel. Loh, gimana dok ya kalau folikel primer? Nah, kalau primordial berkembang jadi primer, selnya bukan squamous lagi, tapi ada satu lapisan sel granulosa yang mengelilingi. Nah, jelas ya, ini oositnya. Ini sel-sel granulosanya. Nah, satu lapis. Belum ada sel TK, belum terbentuk jelas sel TK. Ini juga masih ini sama, ya. Ini juga folikel primer sama, hanya satu lapis ini ya. Satu lapis yang mengelilingi. Satu lapis. Nah, juga sama satu lapis ini folikel primer. Ini juga folikel primer. Ya. Kalau ini primordial. Oke ya. Jelas ya. Terus bagaimana folikel sekunder, Dok? Nah, folikel sekunder ciri khasnya ukurannya otomatis ketika berkembang semakin besar. Itu satu. Yang kedua, sel-sel granulosanya yang mengelilingi oosit
itu semakin banyak, bukan 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, ini sel granulosa, dan seterusnya, ya. Titik berikutnya yang perlu perhatikan, kalau sebelumnya bentukan oositnya hanya bulat semacam ini, sekarang ada lapisan putih yang mengelilingi pada folikel sekunder. Ini disebut dengan zona pellucida. Ya, zona pellucida. Alright, oke, lanjut. Folikel sekunder akan, ini ya, sorry sebelumnya. Folikel sekunder, coba dilihat bagian sini, ini juga sama. Ini sudah mulai terbentuk ruangan-ruangan di antara sel granulosa dengan sel granulosa yang lain. Ini ya. Ruangan kecil-kecil ini mulai terbentuk. Ini juga sudah cukup besar. Ini juga, ini masih disebut masih disebut folikel sekunder. Tapi kalau sudah semakin besar bentukannya, nah ini antrum folikulunya, ini sudah masuk ke fase folikel tersier. Ya, ini oositnya dengan zona pellucida yang tambah jelas, ini dengan sel granulosa yang semakin banyak dan mulai terbentuk sel TK, baik sel TK interna maupun eksterna. Ya, ini ya. Jadi angka, kalau saya tunjukkan angkanya, angka I, huruf I ini adalah Kohl-Exner body atau cikal bakal terbentuknya antrum foliculi. Posisi A ini huruf A ini adalah sel granulosa. C ini adalah nukleus. C ini ya, inti sel. Bagian B ini adalah sitoplasma. Bagian D ini adalah apa tadi? Zona pellucida. Dan bagian E ini adalah sel TK. Oke. Dan bagian G yang terluar tadi, apa namanya? Ada 2 lapisan terluar, germinal epithelium sama tunica albugenia. Oke ya. Folikel tersier terusnya akan berkembang menjadi apa, Dok? Akan terus berkembang menjadi folikel de Graaff. Inilah folikel yang paling matang, paling akhir sebelum terjadi proses ovulasi. Nah, folikel de Graaff. Bentuknya lebih besar nggak, Dok? Ini paling besar. Paling besar di antara folikel-folikel yang lain. Ya, dengan bagian paling luar disebut dengan sel TK, lalu ada membrana granulosa atau sel-sel granulosa, ada juga antrum foliculi di sini, antrum foliculi yang berisi cairan, liquor foliculi berisi hormon estrogen. Kok berubah? Berikutnya ada sel-sel granulosa, perhatikan, sel-sel granulosa yang masih menyelubungi oosit sekunder. Ini ya, ini sel-sel granulosa ini. Ini bagian yang dekat dengan antrum, ini ya, bagian dekat dengan antrum, bagian sini disebut dengan corona radiata. Bukan coronavirus ya, corona radiata. Oke, dari kata corona yang berarti mahkota. Ini anggapannya orang penemu dulu. Ini adalah kalau cewek dikasih mahkota itu kan layaknya seorang ratu gitu ya. Nah, ini mahkotanya taruh sini ya. Maka disebut dengan corona radiata. Terus bagian sel-sel granulosa yang ada di bawah sini disebut dengan cumulus ooporus. Kesemuanya ini akan mengikuti proses ovulasi. Jadi yang diovulasi bukan oosit sekunder saja, tapi juga sel-sel granulosa di sekitar sini juga mengikuti. Clear? Agak banyak ini Dek ya. Tolong perhatikan dengan seksama. Ini gambaran bentuk preparat histologis lainnya. Inilah folikel de Graaff dengan bentukan antrum yang sangat besar sekali. Dengan bagian sel granulosa yang mengelilingi yang dekat dengan cumulus, dekat dengan antrum disebut dengan CR. CR adalah corona radiata. Ini juga bagian bawahnya disebut cumulus ooporus. Tapi sama disebut dengan terbentuk dari sel granulosa. Terus lapisan sel granulosa yang di sini disebut dengan membrana granulosa. Baik. Pertanyaannya,
di antrum folikuli banyak sekali hormon estrogen yang terkumpul. Loh, yang membentuk siapa, Dok? Hormon estrogen itu. Kalau jantan kan jelas, yang membentuk hormon testosteron adalah sel Leydig. Kalau pada betina dibentuk di mana? Dibentuk mulai dari sel TK interna. Perhatikan ya. Jadi hormon estrogen mulai dibentuk di bagian lapisan sel TK interna dan mengalami aromatisasi, istilahnya aromatisasi, sehingga bisa dikeluarkan oleh sel granulosa. Jadi kombinasi aktif antara sel TK interna dan sel granulosa untuk membentuk hormon estrogen dan dikumpulkan di antrum folikuli. Gitu ya. Nah, ini deh contohnya folikel atretik. Bentuknya hampir mirip dengan folikel apa? Primordial, ya kan? Nah, bedanya oosit yang ada di dalamnya itu rusak. Tandanya khasnya gini. Ada bentukan garis-garis ini. Artinya oosit yang mengalami kerusakan dan menyempit. Nah, ini ya. Ini adalah folikel atretik. Folikel atretik, folikel yang tidak berkembang, sehingga hanya bentukan garis sisa zona pelusida yang ada. Oke, masih ingat nggak saya tanya sekarang? Jangan deg-degan ya, saya tanya ya. Biasanya kalau mahasiswa langsung tatap muka itu, kamu langsung duduk. Biasanya ya. Sekarang saya tanya, Kana. Ini belum saya tanya sebelumnya ini. Kana Maulida. Kana, bisa di-on-kan soundnya? Ya, Kana, saya tanya sekarang. Ketika perkembangan folikel sudah sempurna sampai ke bagian yang dinamakan folikel degraft, selanjutnya mengalami ovulasi. Sehingga sisa bentukan folikel degraft itu akan berubah menjadi titik. Folikel Siapanya di slide selanjutnya ini saya. Ingat ya, tadi saya jelaskan di awal. Ketika ada folikel degraft sempurna, terus si tubuh hewan betina ini mengalami proses ovulasi, keluarlah ovumnya. Sehingga sisa daripada folikel degraft tadi akan berubah bentuk menjadi folikel atretik. No, folikel atretik adalah folikel yang tidak berkembang. Ya, tidak berkembang. Dari degraft tidak lanjut akan berubah menjadi atretik. Dari tersier tidak berkembang akan menjadi atretik dan seterusnya. Tapi ini yang saya tanya adalah ketika sudah ovulasi, ya, degraft tersebut sudah ovulasi. Stiuderiel. Namamu apa, Dek? Ngomongnya ini. Stiuderil, dokter. Stiuderil lah, susah ini ya. Jadi kata studi ini ya, suka belajar ini berarti ya. Pertanyaan masih sama. Ketika sudah terjadi ovulasi, bentukan folikel degraft nanti akan berubah menjadi apa, Dek? Jadi yang kalimat Latinnya ada kata merahnya atau rubra tadi. Yaitu corpus rubrum mungkin. Betul, ya. Jadi ketika ini ya bentukannya. Coba dilihat di share screen saya. Ketika folikel degraft tadi sudah menginisiasi proses ovulasi, ovumnya sudah keluar, langsung seketika beberapa saat kemudian akan berubah menjadi corpus rubrum. Nama lainnya adalah corpus haemorrhagicum. Ya. Ini
ciri khasnya kalau pada sapi ada terjadi seperti bentukan menstruasi keluar darah. Karena apa? Coba dilihat korpus rubrum ciri khasnya di preparat histologis ada blood clot, ada bentukan sisa darah merah jelas di sini. Ini adalah bagian yang pecah sel pembuluh darahnya, di mana ovum tadi keluar. Terbentuklah korpus rubrum, tandanya jelas ada blood clot. Nah, korpus rubrum ini di dalamnya tadi kan ada sel-sel yang masih yang ada tersisa di dalamnya. Ada sel granulosa dan juga ada sel TK yang masih di dalam. Yang keluar kan hanya ovum, ovum, cumulus ooporus, sama corona radiata. Itu yang keluar ketika ovulasi. Tapi sel granulosa dan sel TK masih tersisa di dalam. Folikel digraf tadi, misalnya tadi. Nah, korpus rubrum ini ketika sel spermatozoa datang dan mengalami dan bertemu dengan sel ovum dan mengalami fertilisasi, korpus rubrum ini akan berubah menjadi ilham. Ilham rian. Ya, dokter. Ya, pertanyaan berikutnya. Setelah dari korpus rubrum ini, ovum yang keluar tadi ditangkap oleh oviduct. Datanglah sel spermatozoa, terjadi proses fertilisasi. Korpus rubrum ini akan berubah lagi menjadi Korpus luteum. betul, berubah menjadi korpus luteum. Atau nama kerennya kalau dia betul-betul bunting atau hamil, ada perkembangan embrio, nama lainnya korpus luteumnya disebut korpus luteum gravidatum, dari kata ilmiah Latinnya gravid. Kalau gravid artinya bunting. Tuh ya. Ciri khasnya apa? Ini ya, ciri khasnya di preparat histologisnya, sel granulosa sama sel TK-nya mengalami luteinisasi, berubah menjadi sel luteal semuanya. Jadi selnya berubah menjadi sel luteal semua. Ciri khasnya, bentuknya, warnanya itu pudar. Tidak semerah atau seungu sel-sel granulosa atau sel TK. Bentuk agak pudar dengan batas yang sudah mulai memudar juga. Batas antar sel ini ya sudah mulai memudar juga. Dan setiap sel-sel lutein ini mengeluarkan hormon penjaga kebuntingan disebut dengan hormon progesteron. Ya, makanya pada terapi orang yang mengalami kandungan lemah, ya disuntik hormon progesteron. Nama dagangnya biasanya progestin dan sebagainya. Untuk menguatkan ya kandungannya agar tidak abortus, agar tidak keluar sebelum waktunya. Tuh ya. Oke ya, jelas ya. Ini adalah contoh bentuk korpus luteum ya. Sel-sel granulosanya berubah menjadi sel luteal dengan bentuk batasnya jelas nih, nggak jelas ya. Tapi intinya ada ya. Intinya ini kecil-kecil, ini inti selnya, tapi batasnya itu nggak jelas antara yang lain satu dengan yang lain. Inilah sel luteal pada bentukan korpus luteum. Nah, ini juga bentuk lainnya korpus luteum. Right ya, jelas ya bentuknya ya. Nah ini matur folikel. Nah, sebut ini matur folikel. Nama lain dari matur folikel adalah Farodi. Mana Farodi? Farodi apa ini namanya? Hanya terbaca Farodi. Namamu siapa, Dek? Farodi siapa? Farodina. Iya, Farodina, Dok. Nah, namanya, nama panggilannya Dina. Odin. Siapa? Odin. Odin, oke. Ki Odin. Saya tanya sekarang, selagi gambarannya sangat jelas ini. Ada istilahnya mature follicle. Nama lain dari mature follicle ini adalah ini yang saya sebutkan ini. Saya tunjuk ini. Mature follicle. Nama lainnya. Bentuk antrumnya sangat jelas, kompak, dan nyata. Ini antrum follicle ini. Apakah ini? Follicle titik-titik.
Follicle the graft. Yes, ini adalah follicle the graft. Ya, nama lainnya adalah mature follicle atau pre-ovulatory follicle. Oke, good. Giftar. Gifar, sorry. Iya, Dok. Gifar, ya. Dari mana aslinya, Gifar? Dari Bandung, Dok. Oke, dari Bandung. Dek, kalau ada follicle yang dimana sudah mulai terbentuk antrumnya tapi belum sempurna, saya tunjukkan ini. Nah, follicle apakah ini? Follicle apa namanya? Yang primer gitu, Dok? Bukan ya? Ini, ayo. Kalau primer hanya ada satu lapisan sel Hanya granulosa. satu lapisannya. Sel apakah ini? Sorry, follicle apakah ini? Korpus juga gitu, Dok. Bukan ya? Bukan. Bukan. Aris Maulana sekarang saya tanya. Ya udah. Aris Maulana. Apakah Ya, ini, Dek? Yang saya tunjuk ini apa? Follicle apa? Follicle tersier, Dok. Oke, masih bisa disebut dengan follicle tersier atau akhir dari follicle sekunder. Follicle sekunder, rongga antrumnya sudah mulai terbentuk, Dek. Tapi kalau sudah mulai membesar disebut follicle tersier. Boleh kamu sebutkan late atau akhir dari follicle sekunder, saya betulkan. Kamu sebut follicle tersier juga saya betulkan. Good. Visia. Visia ya namanya. Halo, Visia. Halo, Visia. Oke, suaranya mendengung ya. Frankie. Ini belum saya tanya juga ini, Frankie. Halo, ya, Dok. Oke, saya tanya sekarang. Follicle yang saya tunjuk di sini adalah follicle apa? Bawah. Coba perhatikan. Saya zoom ya. Nah, ini. Follicle apakah ini? Ciri khasnya jelas. Sebutkan ciri khasnya dulu, kalau boleh tahu. Follicle primordial, Dok. Ini, Frankie. Sebutkan ciri khasnya follicle yang saya tunjuk ini. Ada bentukan apa? Oosit mengalami kerusakan. Salah. Coba perhatikan. Kelihatan nggak ya saya tunjuk di sini? Kelihatan, Dok. Bulatan ini. Oke. Rifki. Iya, Dok. Nah, ini. Sama. Yang saya tunjuk ini apa, Dek? Perhatikan dengan sesama. Ya, ini. Follicle primer. Oke, masih ragu tapi jawabannya betul. Follicle primer. Saya tanya berikutnya. Apa ciri khasnya ini? Follicle primer. Iya, ini follicle primer, betul. Ciri khasnya apa? Masih terlihat kok, Dek, walaupun masih samar-samar. Ini. Baik. Ruangannya belum. Oke, betul. Belum terbentuk ruangan antrum. Yes. Belum terbentuk. Tapi belum spesifik itu ciri khasnya. Yang spesifik adalah hanya ada satu lapisan. Granulosa. Hanya ada satu lapisan sel kuboid, yaitu sel granulosa. Betul. Ya, sel granulosa yang mengelilingnya. Nah, follicle primer. Muhammad. Wah, yang namanya Muhammad banyak ini. Muhammad. Siapa ini ya? Gimana deh kalau mau lihat nama biar Akstumut. Ini ya, saya coba Akstumut ini. Orangnya. Ya, Muhammad siapa kamu, Dek? Ilham, ya? Muhammad Ilham, ya. Oke, Muhammad Ilham. Asal dari mana, Dek? Saya dari Lamongan, Dek. Oke, dari Lamongan. Oke. Lamongan juga barusan zona merah kayaknya, ya? Iya. Baik, saya tanya sekarang. Ada bentukan kecil sekali di sini. Ini. Memang tidak jelas lapisannya. Tapi ada bentukan sel, ada bentukan oosit yang masih nyata di dalamnya.
berwarna merah ini. Ini apakah ini? Saya tunjuk. Kelihatan ya saya tunjuk ini ya? Iya, kelihatan dok. Folikel apakah ini? Primordial. Betul, folikel primordial. Kalau intinya tidak terlihat, hanya terlihat satu garis saja disebut dengan folikel oositnya, sorry, oositnya rusak di tengah ini. Ini kan ini nggak rusak kan ya? Masih bentuknya jelas tengahnya ini. Sebut apa tadi? Folikel yang tidak berkembang. Atresia. Atresia folikel. Good. Nah, ini contoh bentukan lainnya adalah korpus albikan. Korpus albikan terbentuk dari sebelumnya korpus apa, Dek? Januar. Iya, dokter. Korpus albikan terbentuk dari bentukan sebelumnya, yaitu? Maaf, dokter, suaranya putus-putus. Halo, jelas suara saya? Dokter, Ini suara saya yang terputus-putus atau jaringan ya? Gimana? Januar, jelas suara saya? dokter, maaf, suaranya putus-putus. Oh ya. Nendri. Nendri. Halo? Dek Ilham, suara saya sini jelas apa enggak, Dek? Atau memang Jelas, jaringan Dok. saya ya? Di Jelas ya? saya jelas, dok. Oh, jelas. Di saya jelas kok, Dok. Oke. Siapa yang tanya? Saya tanya tadi ya. Coba saya pindah ke Denatra. Mana Denatra? Hadir, dok. Oke, baik. Kamu lihat ini adalah bentukan korpus albikan. Dengan bentukan sel lutealnya berubah dari kuning menjadi putih. Ya. Dengan batas yang semakin tidak jelas. Ini ya, bentukan korpus albikan ini. Saya tanya sekarang, korpus albikan terbentuk dari bentukan sebelumnya bernama? Bentukan sebelum korpus luteum. Betul, korpus luteum. Tapi kalau korpus albikan ini tidak terbentuk, artinya korpus luteum ini dipertahankan, berarti hewan tersebut mengalami apa? Bunting. Bunting secara fisiologis. Kalau secara patologis? Secara patologis, fertilisasi. Atau Kalau gimana? secara fisiologis dia mengalami bunting, kalau secara patologis berarti tidak ada hormon yang berfungsi untuk melanjutkan proses ini. Hormon apakah itu? Hormon hormon prostaglandin. Jadi ada keadaan di mana nanti saya jelaskan di materi reproduksi semester 4 ya. Memang ada keadaan di mana hewan tersebut nggak bunting, tapi di dalam ovariumnya ada korpus luteum yang terus-menerus. Namanya korpus luteum persisten. Persisten artinya mengendap, bertahan di sana. Karena hormon prostaglandinnya tidak terilis dengan sempurna. Berarti ada problem atau masalah di jaringan yang mengeluarkan hormon prostaglandin, yaitu endometrium atau kandungan. Nama lainnya adalah uterus, ya uterus. Nah, itulah kurang lebihnya. Ya, ini contoh gambaran histologisnya bentukan korpus albikan. Ini ya, bentuknya sangat tidak jelas, sel-selnya intinya juga tidak jelas. Nah, ini korpus albikan. Bedakan dengan korpus luteum. Alba sama lutea. Ini contoh lainnya bentukan korpus albikan. Ini bentuknya ya. Yang kiri besar adalah korpus luteum dan yang kanan adalah korpus albikan. Ini contoh gambarannya ya. Oke. Di sini jelas semua ya, poin-poin yang saya jelaskan tadi. Kita selesaikan sampai jam berapa, Dek?
kesepakatan, Dek. Karena beberapa mungkin belum sholat duhur ya di tempat masing-masing ya. Saya pun masih belum sholat duhur juga. Kita sepakati 1:30 ya, selesai ya. Jadi kalau 1:30 selesai, harapannya semua paham. Saya tanya Yunia, belum saya tanya kayak ini. Yunia. Iya, Dok. Ya, asli mana, Dek? Asli Kediri. Oh, asli Kediri. Oke, satu kota dengan saya berarti ya. Saya juga asli Kediri. Kediri mana nih? Kediri Bali apa Kediri Jawa Timur? Kediri, Jawa Timur, Dok. Oh ya, karena di Bali juga ada nama Kediri juga. Oke. Sama, saya juga asli Kediri. 2008 saya hijrah ke Banyuwangi, ke Surabaya untuk kuliah. Saya dari Kediri Selatan, hampir Tulungagung sana ya. Oke, baik pertanyaannya. Perhatikan, Dek. Apa tadi ya? Saya lupa saya namanya. Dek Yunia. Ini ya, sebutkan bagiannya. Saya tanya. Nomor 1, ini adalah apa, Dek? Bentukan apa? Yunia, soundnya dibuka. Folikel primordial, bukan, Dok? Folikel primordial. Good. Kalau ini? Hampir sama. Masih Junia. Ayo. Yang ini betul, folikel primordial. Folikel artetik, Dok. Betul, ini adalah folikel atretik atau folikel atresia. Good. Berikutnya, salsa. Pakai headset yang merah merona. Nah, saya tanya sekarang. Wah, ini banyak ya, Dek ya. Oke, nomor 1. Apakah ini? Ingat panahnya. Oh, folikel primordial. Primordial, good. Terus nomor 2. Itu. Folikel apa ini? Itu yang primer ya, Dok. Halo. Batasnya tahu enggak ini? Ini bukan folikel yang juga bukan ini ya. Inilah oosit. Folikelnya ini loh. Nah, ini. Ya. Oh iya. Itu antrumnya ya, Dok? Atau ruangannya gitu? Ya, saya tanya, folikel apa ini? Folikel nomor 2. primer. Primer tandanya hanya ada satu lapisan sel granulosa. Ini sudah banyak sekali sel granulosanya. Bahkan sudah muncul antrumnya. Tersier, Dok. Tersier, good. Nomor 3, ruangan apa ini? Perhatikan. Antrum. Berisi apakah ini? Granulosa. Yes. Ya, antrum folikuli, bukan antrum granulosa. Antrum folikuli yang berisi granulosa. Iya kan, Dok? Yang berisi? Yang berisi apa ya namanya? Aduh. Oke. Lama. Dava ini, ayo. Dava Alis. Semua tak tanya ini ya, tanpa terkecuali. Masih sama. Ini adalah folikel tersier, di mana ada ruangan antrum folikuli yang berisi titik. Berisi liquor folikuli mungkin, Dok? Yes, jangan mungkin. Betul, berisi liquor folikuli. Yang terdiri di dalamnya ada hormon apa di situ? Hormon? Nggak tahu, Dok. Hormon estrogen. Yes. Oke. Nah, sekarang saya tanya berikutnya. Duduk. Muhammad banyak sekali soalnya. Yang Muhammad yang ini. Muhammad siapa ini? Iya, Dok.
Muhammad Ridwan. Siapa? Riesta Farhan. Oh, Riesta Farhan. Oke. Sekarang slide ini saya tanya sekarang. Poin nomor 2, apakah ini? Folikel apakah ini? Itu sepertinya folikel apa itu? Atretik. Atletik, good. Terus nomor 1. Nah, ini perhatikan. Nomor 1, folikel apakah ini? Sekunder, Dok. Sekunder. Ya, pintar. Bagian lapisan terluar daripada ovarium ini ada 2 lapisan. Apakah itu? Yang saya tunjuk ini? Kayak panah ini? Yang mana, Dok? Oh, yang Ini nih. paling luar sendiri tuh. Ya. Namanya itu germinal epithelium. Oke, bawahnya yang berwarna putih. Yang bawahnya itu tunica albuginea. Good. Ma'rifatun. Ya, Dok. Dari mana asalmu? Sidoarjo. Sidoarjo, baik. Nih, saya tanya sekarang. Ada yang ditunjuk di slide nomor 1, apakah ini? Perhatikan dengan seksama. Ini agak susah. Perhatikan dengan seksama. Primordial. Dok. Primordial. Nomor 1. Sebesar ini. Ayo. Perhatikan. Sel granulusannya banyak sekali, tapi bentuknya tidak terlalu besar. Terus intinya sudah mulai hilang. Belum lepas. Ini awal daripada terbentuknya folikel apa? Saya kasih clue ya. Dengan inti yang sudah hilang atau mau rusak, tapi sel granulosanya masih banyak, ya kan? Sel-sel granulosanya banyak di sini, tapi besarnya tidak sebesar corpus luteum. Apakah ini awal terjadinya folikel? Bingung? Aris Maulana, awal terbentuknya folikel? Tersier, Dok. Halo. Ini agak susah memang ini. Ayo. Perhatikan, kita logika. Ada sel-sel yang kayaknya Nisrina ini. Senyum-senyum tahu kayaknya ini. Nisrina. Ya, Dok. Nah ini. Cikal bakal kebentuk folikel apa ini? Dengan oositnya yang sudah mulai rusak. Sel granulosanya masih banyak tapi. Folikel juga. Ingat, ada yang bisa sebutkan mau terbentuk folikel apa ini? Ridwan mungkin? Ya. Terbentuk Terbentuk apa? Nggak dengar? corpus rubrum. Corpus rubrum. Yang lain. Ingat, corpus rubrum, corpus luteum, corpus hemergicum itu oositnya lepas. Yang sudah lepas. Saya sebutkan di sini clue-nya. Ini oositnya sudah mulai rusak. Tapi sel-sel granulosanya masih ada. Ini akan, kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi folikel apa ini? Ya, dokter, izin menjawab, dokter. Tania, oke. Tania ya? Siapa yang menjawab tadi? Ya, siapapun. Ya, Folikel siapapun. atretik. Yes, betul. Ini akan cikal bakal terbentuknya folikel atretik. Perhatikan jadi ya. Folikel atretik kan kamu taunya tadi kan ya semacam ini ya kan. Ini mungkin dari folikel primer nggak berkembang menjadi atretik, ukurannya segini. Atau folikel sekunder ini yang nggak berkembang, bentuknya mungkin semacam ini, atretiknya. Tapi jika folikel degraft di atas sudah mulai terbentuk tapi tidak berkembang,
folikel atretiknya ya bentuknya semacam ini. Ya, tapi lama-kelamaan sama. Sel-sel granulosanya juga akan hilang dan rusak. Hanya bentukan bulat tanpa inti semacam ini. Ya, tuh ini memang sedikit rumit, makanya jarang yang betul jawabannya. Gak apa-apa. Tapi intinya gitu ya. Atretik itu bisa dari folikel apa saja sebelum dia lepas, sebelum dia menjadi korpus rubrum, masih bisa menjadi korpus masih bisa menjadi folikel atresia. Nah ini clear, jelas ini, nggak boleh salah ini jawabannya. Alme siapa namamu kok Alme saja ini? Buka asalnya dek, Alme. Halo. Alme siapa ini ya? Almer, ya. Alme. Apa nggak dengar ya suara saya? Oh dengar ya. Ya oke. Dek, ini bentukan apa dek? Korpus albikan. Good. Ciri khasnya apa? Jawabannya betul. Tahu itu dok. Oke. Ciri khasnya sel-sel lutealnya sudah mulai tidak jelas inti sama batasnya ya. Dengan putih gitu saja ya. Ini korpus albikan. Kalau masih ada sel-sel lutealnya itu namanya korpus luteum. Oke. Yuk. Siapa yang belum tanya tadi ya? Siapa yang belum? Amin. Jogja ini ya? Iya dok. Oke, Dek. Folikel apa yang saya tunjuk? Kedap dok. Yang itu. Ini. Folikel digraf dok, apa bukan? Yes, folikel digraf. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya masih ada yang ditunjuk mana dok? Ciri khasnya ini loh, nih besar ini. Ciri khasnya folikelnya ukurannya. Folikel ukurannya besar. Terus banyak di dalamnya ada sel granulanya. Granulosa ya. Granula itu butir-butir artinya. Ini sel granulosa. Oke. Terus ini yang khas yang belum kamu sebutkan. Ada tutupan ruang. Antrumnya apa dok? Oke, antrum foliculi. Antrum. Oh ya. Antrum foliculi. Good. Nah, Dek, yang saya tunjuk ini, apakah ini? Masih dok. Ini nih, satu lagi. Yang saya tunjuk apakah ini? Sebentar dok. Mana tadi ya kursor saya? Ini. Kurang tahu dok. Oosit mungkin dok. Oosit. Ya, kamu sebut oosit, oke lah, masih betulkan. Tapi saya kasih bonus kalau kamu jawab oosit sekunder ya. Oosit sekunder. Oke dok, terima kasih. Oke, masih di sini. Yola belum tak tanya kayaknya. Ya dok. Yola dari mana asalnya? Jambi. Wih, Jambi. Baik. Saya pernah ke sana ya, ke Jambi ya. Tapi yang pelosok sekali. 1 bulan di sana. Tanjung Jabung Barat namanya. Oke, Dek. Semoga ngerti. Kalau saya tunjuk di sini, folikel apakah ini?
Bulatan kursor putih saya. Yola. Waduh, hilang sepertinya. Mana, Yola? Sudah mulai terbentuk antrum, ukurannya besar, sel granulosanya sudah banyak, sudah mulai terbentuk sel TK. Folikel apakah itu? Yola. Iya dok. Tadi Folikel. putus. Ya. Folikel apakah ini? Yang saya tunjuk di panah. Folikel sekunder. Oke lah. Lebih tepatnya Tersier. tersier. Tapi kamu sebutkan akhir daripada folikel sekunder, masih saya betulkan di sini ya. Karena belum. Jadi hanya gini deh, kalau folikel tersier itu ruang antrumnya ada dua besar, di kiri sama di kanan. Atau di atas dan di bawah. Ini betul, ini late sekunder folikel atau fase folikel sekunder yang akhir. Masih betul. Ini agak susah ini. Tuh, mana tadi? Ini agak susah ini. Yang saya tanya adalah yang belum, Alivia. Iya dok. Ya, ini saya zoom lebih dalam lagi 1000 pembesaran. Ada salah satu bagian folikel the graph yang coba saya zoom di sini. Pertanyaannya, tanda panah nomor 4, apakah ini? Jangan bingung ya, ketika saya lebih zoom lagi. Bagian nomor 4 ini apakah? Ruangan, ciri khasnya. Antrum folikuli. Oke, antrum folikuli. Nomor 3, apakah ini? Sel apa? Nomor 3. Primordial. Nomor 3. Sel granulosa, bukan? Ya, sel granulosa membentuk lapisan membrana granulosa. Oke, good. Masih sama ya, Dek Livia ya. Terus nomor 2, apakah ini? Bagian paling luar dari folikel the graph. Germinal epithelium. Ayo. Bagian terluar dari folikel the graph. Ya, bukan ovarium yang saya tanya. Apa ya? Bingung? Bingung. Sorry. Dari tadi connecting audio Adam ini. Adam dengar saya nggak, Adam? Atau Ariel Kusuma? Belum nggak ya? Iya dok. Ya. Nomor 2 saya tunjuk ini. Sel apa? TK eksterna dok. Nomor 1? TK internal. Hormon estrogen mulai dibentuk di sel TK eksternal atau internal? Di internal dok. Di sel TK internal. Betul. Jangan bingung ya. Yang jawabannya masih salah, tolong diperhatikan ya, biar semua paham. Oke, masih sama Ariel Kusuma. Kalau yang saya tunjuk, folikel apakah ini? Ariel Kusuma. Iya dok. Folikel apakah ini? Ini. Sekunder bukan dok? Yes, ini folikel sekunder. Ciri khasnya?
Sel granulosanya lebih dari 1 lapis, ya. Lapis. Iya, Dok. Oke, sudah mulai terbentuk rongga-rongga di sini. Siapa yang belum saya tanya? Sudah semua kayaknya. Fania sudah ya. Saya, Dok. Ya, siapa? Adam. M. Ridwan, Dok. M. Ridwan. Oke, Dek. Sama, di folikel sekunder ini saya tanya sekarang. Bentukan ini apakah namanya? Oosit, Dok. Oosit, oke, good. Lapisan terluar dari oosit ini disebut dengan apa? Zona pellucida. Zona pellucida. Bagian inti daripada oosit disebut dengan? Nih. Ayo. Inti sel. Nama lainnya apa? Apa, Dok? Kurang tahu, Dok. Nukleus. Nukleus. Atau namanya pronukleus betina. Oke. Lingga. Lingga ada? Ya, Dok. Oke, Dek. Nah, ini. Ini sedikit rumit karena bukan nggak jelas bentukan folikelnya, tapi agak sedikit berlebihan pewarnaannya sehingga sangat merah sekali. Kalau saya tanya, poin nomor 4, folikel apakah ini? Ingat, bagian tengah ini sekunder. Folikel kalau sudah ada bentukan rongga besar 2, halo. Tersier. Tersier, good. Kalau poin nomor 3, ada anak panah nomor 3, folikel apakah ini? Primer. Antara primer dan sekunder, good. Kemungkinan primer, karena ya itu nggak jelas pewarnaannya ya. Kita zoom berapa lapis ya sebelum kita tahu. Lalu poin nomor 1, nah ini, apakah ini? Sebesar ini? Corpus luteum. Yes, betul. Corpus luteum. Paham semua. Satu lagi, Dek. Masih ingat semoga. Lapisan terluar dari ovarium di sini. Dan sini. Ada 2 lapis. Apakah itu? Germinal epithelium sama tunica albugine ya, Dok. Oke. Germinal. Bukan genital ya. Germinal. Ya. Oke. Good. Betul semua. Oke. Selesai praktikum kita. Pas setengah 2. Tidak ada tebak-tebakan lagi. Minggu depan kita ulangi hal yang sama lagi. Tidak usah lama-lama. Kalau kita mulai jam 12, selesai jam 1 gitu ya. 2 minggu lagi, langsung ujian praktikum simulasi. Ya, materinya hanya 2 saja. Dek, melatih ini loh. Kepala ini agar berpikir cepat sekali dan tepat. Karena apa? Ujian praktikum UTS-mu nanti, ujian tengah semester, itu ada 4 materi, ya kan? Hanya 2 materi aja pening, apalagi 4 ya kan? Kita coba 2 saja, spermatogenesis sama oogenesis. Nanti UTS tambah lagi 2, early embryonic development sama late embryonic development, perkembangan embrio awal sama akhir. UAS lebih bahaya lagi. Kenapa? 4 materi ini tambah lagi 4 lagi, ya kan? Morphogenesis. Ya, fetus mulai terbentuk kaki kapan, mulai terbentuk tangan kapan, perkembangan otak itu dari apa ke apa, dan seterusnya. Makanya kita latih. Ya, jadi itu ya. Semoga sedikit materi saya. Tapi ini betul ya, suara saya ini clear, jelas ya. Soalnya saya pakai webcam plus sound systemnya jadi 1. Jelas, Dok. Clear, jelas, Dok. Kalau sinyalnya nggak putus-putus, jelas. Oke, baik. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ini berarti tetap memberikan laporan praktikum. Laporan praktikumnya, spermatogenesisnya tidak usah, langsung ke oogenesis. Ya, laporan praktikumnya. Dikumpulkan, dilihat aulanya. Saya lupa, Dr. Tohawi menyetingnya sampai hari keberapa pengumpulan materinya. Sama ya, intinya kamu gambar seril mungkin bentukan secara umum ovarium, lalu kamu zoom perkembangan
folikulogenesisnya bagaimana, kapan disebut folikel tersier, folikel primordial, sampai kapan disebut dengan korpus albikan. Lalu tiap gambar ketiga, itu tiap folikel kamu sebutkan tanda panahnya, ada keterangan-keterangan di dalamnya. Mana yang disebut dengan antrum, mana yang disebut dengan sel granulosa, mana yang disebut dengan corona radiata, bla 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 bla. Itu ya. Tidak usah keterangan, enggak apa-apa. Yang penting tanda panahnya betul, yang kamu sebutkan itu bagian-bagiannya sudah betul. Itu dulu aja. Nah, cukup banyak ini ya. Oke, clear. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk semua mahasiswa. Jaga kesehatan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Dok. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Dok. kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Guys, ini kerekam loh nanti masuk